Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan kali ini masih bisa diberi kesehatan untuk membuat learning journal kelima. Di pertemuan sebelumnya, itu dilakukan secara online karena memang kondisi dari teman-teman atau mahasiswa DKI 5A itu rata-rata sudah mulai mudik. Dalam perkuliahan online tersebut, seperti biasa ada 3 orang yang dipilih untuk praktik di depan teman-teman atau di depan kelas, praktik public speaking. Nah, itu ketika perkuliahan dilakukan secara online akan ditemukan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah sinyal. Jadi pas kemarin salah satu dari 3 orang itu public speaking ada kesalahan jaringan atau sinyalnya kurang dapat sehingga pesan atau informasi yang dibawakan itu juga kurang bisa dipahami. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, di pertemuan kelima kemarin itu membahas mengenai macam-macam profesi dari public speaking. Tentu setiap profesi membutuhkan kemampuan bicara yang baik. Ini juga bertujuan agar ide atau gagasan yang kita miliki itu bisa disampaikan disampaikan dengan baik sehingga lawan bicara atau orang lain itu bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan. Nah, dalam public speaking juga ada macam-macam profesi yang membutuhkan keahlian dalam berbicara di depan umum. Namun ada 6 aspek yang harus diperhatikan ketika keterampilan berbicara itu menjadi sebuah profesi. Yang pertama adalah mengenal potensi. Tentu mengenal potensi ini menjadi urutan pertama karena ketika seseorang ingin menjadikan public speaking sebagai profesi, itu harus diperhatikan potensi apa yang dia miliki. Seperti dia memiliki kemampuan dalam penggunaan suara atau penggunaan vokal, kemampuan dalam membuat humor pada audiens, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah penguasaan pembicaraan. Kalau misalnya penguasaan pembicaraan ini lebih kepada individu tersebut mengetahui apa yang ingin dibicarakan, materi apa yang akan dibawakan. Ketika individu tahu materi apa yang ingin dibawakan, tentu dia akan lebih menguasai materinya dan juga ide atau pesan yang ingin disampaikan itu bisa sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga itu adalah percaya diri. Berbicara di depan umum tentu membutuhkan kepercayaan diri yang mampu membuat kita percaya bahwa diri kita tuh bisa menghadapi audiens, bisa berbicara dengan benar dan jelas hingga apa yang kita ucapkan itu bisa dipahami oleh audiens. Kepercayaan diri ini bisa dibangun dengan kesiapan yang matang dan juga pengalaman yang dimiliki. Yang keempat adalah berani mencoba. Seorang public speaker tentu harus memiliki kemampuan untuk berani mencoba berbicara di depan umum. Semakin terbiasa seseorang berbicara di depan umum atau memberanikan dirinya berbicara di depan umum, maka semakin berkurang pula rasa gugup yang dialaminya, atau seorang tersebut bisa mengontrol dirinya. Yang kelima adalah kreatif dan juga rajin berlatih. Ketika menjadi public speaker, tentu dibutuhkan kemampuan berbicara dengan membawa pesan atau materi dengan semenarik mungkin. Dan juga rajin berlatih gitu. Tidak ada seorang pun public speaker yang berhasil itu tanpa latihan. Jadi mereka itu membiasakan diri untuk melatih diri dan juga membuat pembicaraannya itu dibuat semenarik mungkin. Yang keenam adalah melakukan perbaikan. Setiap pembicara tentu memiliki kesalahannya tersendiri, entah dari lupa materi, gugup, dan lain-lainnya. Namun yang dapat membedakan adalah bagaimana individu tersebut dapat memperbaiki kesalahannya. Jadi setelah berbicara di depan umum, individu tersebut akan mengevaluasi dirinya. Kesalahan apa yang harus diperbaiki dan yang tidak boleh diulangi di pembicaraan selanjutnya. Nah, ini akan menentukan bagaimana kualitas individu tersebut dalam public speaking-nya.
Menerima kritik dari orang lain juga adalah salah satu perbaikan yang bisa dilakukan. Semakin seseorang tersebut sering melakukan perbaikan, maka semakin baik pula keterampilan dalam jika dari keenam aspek tersebut itu diperhatikan dan juga diterapkan, maka akan memberikan dampak positif bagi siapapun. Sebenarnya ada banyak profesi yang membutuhkan keterampilan public speaking. Tapi di sini hanya ada beberapa yang memang terlihat secara jelas bahwa profesi tersebut membutuhkan kemampuan berbicara di depan umum dengan baik. Yang pertama adalah guru. Seorang guru harus memiliki keterampilan public speaking yang baik. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang baik antara guru dan juga murid tersebut. Nah, guru ini memiliki peran penting dalam mencerdaskan bangsa. Kalau misalnya guru tersebut tidak memiliki keterampilan public speaking, maka materi yang disampaikan kepada murid akan mengalami kesalahan dan juga murid tersebut tidak bisa memahami pesan atau materi apa yang dibawakan oleh. Yang kedua, Master of Ceremony. Master of Ceremony adalah pemandu acara. Kalau misalnya Master of Ceremony-nya atau MC-nya tidak memiliki kemampuan ini, maka akan dipastikan acara tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Yang keempat adalah profesi menjadi seorang motivator. Namanya juga motivator yang akan memberikan motivasi kepada orang lain gitu melalui cerita hidupnya atau cerita inspirasi hidup dari orang lain. Seorang motivator harus memberikan inspirasi kepada orang lain, memberikan dorongan emosi melalui kata-kata yang dimilikinya. Kalau misalnya motivator tersebut tidak memiliki kemampuan public speaking, lalu bagaimana motivator tersebut menyampaikan kisah inspirasi yang dialaminya atau yang dialami orang lain? Selanjutnya adalah stand up comedy. Yang kita ketahui bahwasanya tugas dari stand up comedy adalah menyampaikan suatu informasi itu dibungkus dengan storytelling yang menarik. Dan public speaking memiliki peran penting dalam profesi ini. Selanjutnya adalah psikolog. Seorang psikolog tentu harus memiliki kemampuan bicara yang baik. Karena ketika nanti klien itu melakukan konsultasi, maka diperlukan timbal balik yang baik antara psikolog dan juga klien. Dan dalam sesi konselingnya itu juga psikolog harus menjelaskan mengenai permasalahan apa yang dihadapi oleh klien. Dan ini membutuhkan kemampuan public speaking yang baik juga, agar apa yang dibicarakan itu bisa dipahami oleh kliennya. Selanjutnya adalah presenter TV. Kalau kita nonton berita atau acara yang ada di TV, pasti kita melihat bahwa presenter tersebut memiliki kemampuan public speaking yang baik. Nah, kemampuan public speaking yang baik ini juga mampu menarik perhatian dari audiensnya, sehingga acara yang dibawakan terkesan menarik. Kemampuan berbicara dengan baik, kemudian artikulasi yang baik, dan juga ekspresi wajah sangat dibutuhkan dalam profesi menjadi seorang presenter TV. Selanjutnya adalah moderator. Kalau misalnya tugas MC menjadi pemandu acara, nah moderator ini lebih ke memandu acara tapi dalam sesi diskusinya. Moderator ini bertugas sebagai pemandu kegiatan dalam diskusi, kemudian memberikan pertanyaan yang relevan dengan materinya, dan juga sebagai penjaga keseimbangan dalam pembicaraan antara narasumber dan juga peserta ketika sesi diskusi. Dan yang terakhir adalah penyiar radio. Berbeda dengan presenter TV yang bisa menampilkan wajah dan juga yang dimana kita tuh bisa melihat wajahnya, ekspresinya, bahasa tubuhnya. Nah, kalau misalnya di penyiar radio ini, kita hanya bisa mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu, kemampuan public speaking atau kemampuan bicara dalam penyiar radio itu
memiliki peran penting, yang dimana seorang penyiar radio itu harus memiliki kemampuan bicara yang jelas, kemudian juga gaya bicara yang menarik, serta penggunaan nada bicara yang variatif. Kita juga tahu gitu, ketika menjadi penyiar radio itu harus tahu kapan waktunya sedih, kapan waktunya senang, kapan waktunya suara itu diangkat, kapan waktunya suara itu direndahkan. Jadi, public speaking sangat penting untuk profesi. Menjadi seorang public speaker yang baik dibutuhkan latihan dan juga pengalaman. Semakin kita sering berlatih, maka semakin baik juga kemampuan berbicara kita. Jadi jangan lupa untuk selalu berlatih, berlatih, dan berlatih. Ambil kesempatan untuk kita bisa berbicara. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.